Selamat malam, Bapak. Saya Faisal Rahman Akbar. Pada presentasi kali ini saya akan mencoba membahas topik yang krusial dan relevan dengan tugas kita dalam menjaga stabilitas dan fondasi ekonomi negara, yaitu menghindari middle income trap. Pembahasan ini tidak akan melihat dari satu sudut pandang saja, melainkan menggunakan perspektif yang komprehensif di mana akan membahas strategi menuju negara maju melalui 3 pilar utama, yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan tata kelola utang luar negeri. Di sini dimulai dengan menyamakan pemahaman mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan middle income trap. Istilah ini pertama kali dikemukakan secara resmi oleh Bank Dunia pada tahun 2007 dalam laporannya mengenai pertumbuhan ekonomi Asia Timur. Jebakan ini merujuk pada suatu kondisi yang berbahaya, di mana sebuah negara berhasil keluar dari jurang kemiskinan dan mencapai status pendapatan menengah, namun kemudian pergerakannya justru stagnan. Negara tersebut seakan tertahan di zona nyaman sesaat dan pada akhirnya gagal transformasi menjadi negara maju yang sesungguhnya. Mengapa stagnasi atau jebakan kelas menengah ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada kehilangan daya saing secara absolut. Sebuah negara terjebak karena posisinya terjepit. Di satu sisi, upah tenaga kerjanya tidak lagi semurah di negara-negara miskin, sehingga tidak lagi menarik bagi industri padat karya yang mencari buruh murah. Namun di sisi lain, produktivitas SDM dan inovasi teknologi di negara tersebut belum cukup tangguh untuk bersaing dengan negara-negara maju. Di sini dalam konteks negara kita, tantangan struktural kita sangat nyata. Kita masih memiliki ketergantungan yang teramat tinggi pada ekspor bahan mentah, yang sangat rentan terhadap volatilitas harga di pasar global dan sangat minim memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik kita. Untuk membongkar jebakan tersebut, kita tidak bisa hanya bekerja secara parsial. Kita membutuhkan apa yang saya sebut sebagai trisula strategi makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal yang mengarahkan instrumen APBN untuk mengubah struktur ekonomi dasar. Kedua, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan likuiditas. Dan ketiga, kebijakan utang luar negeri yang dikelola murni untuk mencetak keuntungan ekonomi di masa depan, bukan membiayai pengeluaran masa lalu. Di sini kebijakan fiskal di ranah ini instrumen stabilisator utama kita adalah APBN. Postur APBN kita harus diarahkan pada optimalisasi dan ketahanan fiskal melalui strategi belanja produktif. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara harus memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang jelas terhadap perekonomian real masyarakat. Dari sisi penerimaan negara, dua motor penggerak utama yaitu hilirisasi dan reformasi pajak. Pemerintah perlu proaktif memberikan insentif fiskal seperti tax amnesty untuk menarik investor agar mau membangun pabrik pengelolaan atau hilirisasi SDM SDA di dalam negeri. Di saat yang bersamaan, kita menyadari bahwa membangun membutuhkan dana besar. Oleh sebab itu, reformasi perpajakan mutlak diperlukan guna memperlebar basis pemajakan kita. Penerimaan pajak yang kuat adalah kunci agar kita berekspansi membiayai pembangunan. Namun defisit APBN tetap terkendali di bawah batas aman 3% dari PDB. Kemudian pada aspek kedua, kebijakan moneter, jika fiskal adalah motor penggerak, maka moneter adalah sistem pengereman dan menjaga keseimbangan. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan melindungi daya beli masyarakat dari guncangan. Dalam hal ini, BI berperan sangat sentral sebagai jangkar perekonomian nasional kita. BI di sini mengendalikan jumlah uang beredar yang bertujuan untuk menekan laju inflasi secara presisi. Baik inflasi yang ditarik oleh tingginya permintaan maupun inflasi yang didorong kenaikan biaya produksi. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah juga mutlak dijaga dengan ketat untuk melindungi industri
manufaktur kita dari ancaman mahalnya bahan baku impor. Instrumen teknis yang diandalkan meliputi operasi pasar terbuka, penetapan tingkat suku bunga dan diskonto, serta penyesuaian rasio giro wajib minimum untuk mengatur kucuran kredit ke sektor real dan UMKM. Kemudian aspek ketiga yaitu kebijakan utang luar negeri. Di sini, seperti yang bisa dilihat, kebijakan pembiayaan memiliki siklus hidup. Pada fase awal seperti startup dan young growth, entitas biasanya mengandalkan pendanaan ekuitas di mana terjadi pembakaran kas atau cash burn. Namun saat memasuki fase high growth dan mature growth, kapasitas utang mulai dimaksimalkan. Bagi negara ini berarti utang harus diposisikan sebagai stimulus percepatan di fase pertumbuhan. Oleh karena itu, pembiayaan luar negeri sangat dilarang untuk membiayai operasional rutin pemerintah yang bersifat konsumtif. Utang tersebut wajib dikonversi menjadi belanja modal produktif seperti bangun tol, waduk, atau investasi pendidikan skala besar. Selain itu, kita wajib cermat dalam mengatur struktur jatuh tempo utang guna menghindari jebakan Fisher paradox, yaitu saat tagihan bunga utang memaksa kita berutang lebih banyak lagi. Terakhir, pemerintah harus disiplin mempertahankan sovereign credit rating agar imbal hasil obligasi tetap rendah dan meringankan ruang gerak APBN kita. Sebagai kesimpulan, kunci sukses Indonesia melompat menjadi negara maju ada pada harmonisasi sinergi kebijakan. Ketiga pilar fiskal yang berorientasi ke pertumbuhan, moneter yang menstabilkan pasar, dan manajemen utang yang berhati-hati harus diorkestrasi secara sinkron. Lebih dari itu, transformasi ekonomi mutlak digeser dari yang tadinya kita sekedar ekonomi ekstraktif jual SDA menjadi knowledge ekonomi yang sepenuhnya digerakkan oleh inovasi, pengetahuan, dan teknologi canggih. Namun, fondasi penentu dari seluruh strategi makro ini adalah good governance, birokrasi pemerintah yang bersih, melayani dan bebas dari praktik KKN, untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kuat. Demikian presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan mohon reviewnya.